Ketika kita ikut ibadah, apalagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, setidaknya membaca Alkitabnya saja, itu kalau kita respon dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan sesuatu. Tuhan pun berbicara kepada kita. Masalahnya ketika kita membaca Alkitab, kita tidak merespon, kita hanya baca kayak baca koran, nggak dengan sungguh-sungguh. Morning good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, tetap semangat, optimis, dan juga inovasi dalam menjalani kehidupan kita pada hari ini. Banyak tantangan, banyak masalah yang akan kita hadapi, tapi yakin percayalah Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, kita akan membaca dari 1 Tawarikh pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-31. Ini makin panjang lagi ya, jadi tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, para pemusik yang melayani di bait suci Allah adalah anak-anak dari keluarga Asaf, Heman, dan Yedutun. Tugas anak-anak Asaf adalah bernubuat dengan petunjuk raja di ayat yang kedua. Tugas anak-anak Yedutun adalah bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dan tugasnya anak-anaknya Heman adalah menyanyikan nyanyian dengan diiringi alat musik. Semuanya berjumlah 288 orang. Yang diundi 8, maksudnya yang diundi menjadi 24 kelompok. Istilah bernubuat di ayat yang ketiga merujuk kepada Tuhan menyatakan kehendaknya, lalu ada respon pengucapan syukur. Dengan demikian pujian dalam ibadah di bait suci Allah bukan bersifat searah begitu ya, melainkan dua arah. Dalam hal ini kita melihat relasi dua arah merupakan hubungan personal yang dialogis. Jadi kita dengan Tuhan gitu ya. Jadi sabda Tuhan dinyatakan kepada umatnya, lalu orang-orang beriman merespon pernyataan Tuhan tersebut. Jadi saudara sekalian, walaupun kita datang ke gereja, maka kita harus selalu berpikir itu sifatnya dua arah. Seringkali dalam kalau kita masuk di dalam ibadah begitu ya, kita duduk diam, pikiran kosong, bengong gitu ya, dengerin lagu, lalu mukanya udah ngantuk segala macam. Nah ini adalah sikap-sikap dalam ibadah yang salahnya luar biasa begitu. Semuanya harus diam, kaku begitu, ya nggak juga, perlu diam ya, kalau ribut ya repot ya, saudara. Tapi ketika kita diam, tetapi hati dan pikiran kita merespon. Jadi kalau, eee, saudara-saudara pasti punya liturgi masing-masing, maka ketika kita merespon, itu harus benar-benar merespon. Misalnya dan kita nyanyi, MC, liturgos mengajak kita bernyanyi, ya kita respon dengan sangat baik begitu ya. Bukannya MC dan liturgosnya mengajak kita nyanyi, kita diem. Nah, itu nggak respon. Jadi memang tata ibadah, liturgi di bait Allah itu disusun demikian rupa supaya umat merespon kehadiran Tuhan. Jadi umat Tuhan itu datang bukan untuk duduk diam, terus akhirnya ngelamun, habis itu pikiran kosong gitu, bukan gitu ya. Jadi Tuhan ingin kita datang kepada Dia itu merespon pernyataan anugerah Dia, pengampunan dosa dari Tuhan, anugerahnya, penyataannya, firman-Nya direspon. Jadi good readers, kadang-kadang kita ibadah kenapa, "Saya kok ibadah nggak mendapatkan apa-apa?" Bukan masalah nggak mendapatkan apa-apa, karena kita nggak merespon. Dalam pikiran kita ini nggak ada respon yang baik, positif, ketika kita ikut ibadah. Apalagi ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Setidaknya membaca Alkitabnya saja, itu kalau kita respon dengan sungguh-sungguh, kita mendapatkan sesuatu. Tuhan pun berbicara kepada kita. Masalahnya ketika kita membaca Alkitab, kita tidak merespon, kita hanya baca kayak baca koran, nggak dengan sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu good readers, pada hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa ingin hidup menghidupi ibadah, maka kita harus merespon ibadah itu. Tuhan menyatakan apa dalam kehidupan kita, kita harus respon ya dan amin dan lain sebagainya. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, dan kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup pada hari ini. Ayo kita respon dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.